tugas kalian sebagai pengawal? Saya Petrus Julia sebagai pembantu bapak. Saya Teratu Suci Daniela sebagai pembantu pengurus. Selamat menyaksikan. Udah mulai ya? Pada zaman dahulu, di suatu negara, ada seorang tukang pedati yang rajin dan tekun. Setiap pagi, dia membawa barang dagangannya ke pasar bersama pedatinya. Suatu pagi, dia melewati jembatan yang baru dibangun. Namun sayang, ternyata kayu yang digunakan untuk membuat jembatan tersebut tidak kuat. Akhirnya, tukang pedati itu jatuh ke sungai. Barang dan dagangannya hanyut. Suatu ketika, salah seorang warga merasa dirugikan, dan dia pun melapor ke meja peradilan. Jembatannya rusak. Ini mungkin gara-gara si tukang pedati yang jatuh tadi. Aku harus laporin ke pengadilan. Yang mulia hakim, kedatangan saya ke sini ingin melaporkan bahwa si tukang pedati karena nggak bisa jembatan. Pengawal sudah kembali. Baik yang mulia hakim. Terima kasih yang mulia. Si tukang pedati tidak terima karena mendapatkan kerugian gara-gara jembatan yang rapuh itu. Ia pun segera melaporkannya kepada hakim dan mengadukan si pembuat jembatan agar dihukum dan memberi uang ganti rugi. Yang mulia hakim, saya merasa dirugikan atas kejadian kemarin. Saya tidak bersalah. Saya ingin si pembuat jembatan itu dituntut dan dihukum atas perbuatannya. Baiklah, permintaanlah saya kepada pengawal panggil sudah pembuatan dan bawa dari sini. Baik yang mulia hakim. Setelah beberapa jam kemudian, sang pengawal datang membawa si tukang pembuat jembatan. Si tukang pembuat jembatan tentu protes dan tidak terima. Ini yang mulia hakim, si tukang pembuat jembatan itu. Apa kesalahan apa yang mulia? Sehingga apa datang pengadilan dan duduk di kursi terhadap Kesalahan kamu sangat besar. Jembatan yang kamu buat tidak sesuai dengan standar, sehingga si tukang pedati dan barang dagangan mereka jatuh ke sungai. maaf yang mulia. Saya membuat jembatan menggunakan kayu yang saya beli dari si pedagang kayu. Kalau kamu sudah tahu kualitas kayunya jelek, kenapa kita tetap menggunakan? Begini yang mulia. Jika saya menggunakan kayu yang berkualitas tinggi, saya mendapatkan untung yang sangat sedikit. Oh, begitu ceritanya. Mohon, bawa keluar setelah pemberkatan, membawa tukang kayu kembali. Baik yang mulia hakim. Setelah beberapa jam kemudian, sang pengawal datang membawa si tukang kayu.
Kesalahan kamu sangat besar. Kayu yang menggunakan untuk menempatkan jika jelek dan rapuh, sehingga seseorang jatuh serta kehilangan kudanya. Oleh karena itu, kamu harus dihukum dan mengganti segala kerugian suka kamu. Kalau itu permasalahannya, jangan salahkan saya. Salahkan saja si penjual kayu yang menjual kayu jelek. Benar juga kasus kayu ini. Penjual kayu yang menyebabkan dia membawa kayu jelek dan rapuh. Tapi mawar, panggil tukang penjual kayu dan bawa ke sana. Baik yang mulia hakim. Pergilah si pengawal menjemput si penjual kayu. Si penjual kayu pun menghadap sang hakim. Yang mulia hakim, apa kesalahan hamba sehingga hamba dibawa ke sidang pengadilan ini? Kesalahan kamu sangat besar. Kenapa kamu tidak menjual kayu yang berkualitas bagus kepada suka kayu? Sehingga kamu tidak menyebabkan seseorang kehilangan kuda serta barang dagangan. Jika itu permasalahannya, jangan salahkan saya. Yang salah itu pembantu saya. Dialah yang menyiapkan berbagai jenis kayu untuk dijual. Dialah yang salah memberikan kayu jelek kepada si tukang kayu. Benar juga apa yang dikatakan si penjual kayu itu. Kedua, ini sebuah tugas. Baik yang mulia hakim. Maka si pengawal pun menjemput si pembantu. Seperti halnya orang yang terlebih dahulu dipanggil oleh hakim. Yang mulia hakim, apa kesalahan hamba sehingga hamba dibawa ke sidang pengadilan ini? Kesalahan kamu sangat besar. Kamu telah menjadikan kayu yang jelek kepada suka kayu, sehingga telah menyebabkan tukang berarti kehilangan kuda dan barang dagangan. Anu yang mulia, Pengawal, bawa semua untuk ke dalam penjara dan suruh dia mengganti rugi atas semua kecelakaan yang dialami oleh si tukang kayu. Baik yang mulia hakim. Masuk. Jangan. Kamu wakil. Setelah beberapa menit kemudian, sang pengawal kembali memasuki ruang persidangan dan menghadap sang hakim. Pengawal, apakah hukuman sudah kamu laksanakan? Belum yang mulia, sangat sulit sekali untuk melaksanakannya. Mengapa sangat sulit? Kan kamu sudah biasa mengerjakan meminta orang. Sulit yang mulia. Si pembantu memiliki tubuh yang tinggi dan badan yang besar. Sedangkan dari kita tidak muat dan sangat sulit sekali. Dan si pembantu tidak mempunyai uang yang harus kita besar. Kamu bego amat. Kamu cari dong pembantu lebih kurus, pendek, dan punya uang. Siapa yang mulia? Setelah itu, sang pengawal mencari pembantu si penjual kayu yang lain yang berbadan pendek, kurus, dan punya uang. Uang, tidak kamu berada di sini. Baik yang mulia hakim. Wahai yang mulia hakim, apa kesalahan hamba sehingga hamba dipenjara? Kesalahanmu adalah kurus, pendek, dan punya uang. Setelah si pembantu yang berbadan pendek, kurus, dan punya uang itu dimasukkan ke penjara dan membayar uang ganti rugi, sang hakim pun bertanya kepada khalayak ramai yang menyaksikan pengadilan tersebut. Masyarakat sedang, apakah pengadilan ini sudah adil? Si
pembantu kurus pun dipenjara dan dimintai uang ganti ruginya sekaligus upah untuk yang mulia hakim. Perkara pun selesai dan rakyat pun pulang dengan rasa bahagia. Kecuali pembantu kurus yang harus mendekam dalam penjara dan kehilangan uangnya. Tamat. Sekian video drama anekdot dari kelompok 1. Terima kasih telah menyaksikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya siap juga. Bye bye.